Halo teman-teman, kenalin nama aku David. Aku adalah seorang programmer yang masih coding sampai sekarang tipis-tipis. Dan aku sekarang bekerja sebagai Chief Technology Officer atau CTO di Bisa Ekspor. Atau kita bisa sebut Direktur Teknologi lah. Di sini aku mau share pengalaman aku dulu pernah kerja di Amerika walaupun remote ya. Karena COVID, gimana sih cara kita bisa coding, gak cuma di Indonesia, tapi bisa tembus ke market luar negeri, kerja sama orang-orang yang beda warna kulit, beda time zone, culture, ataupun budaya. Bahkan bahasanya aja beda-beda. Tujuan aku share di sini bukan untuk keren-kerenan atau gimana, karena pasti banyak yang lebih keren dah, master-master di sana, yang mungkin jarang memperlihatkan diri juga. Tapi aku mau coba kasih pandangan dari segi aku dan pengalaman aku, kalau programmer Indonesia itu bisa loh bersaing dengan programmer di luar sana dan nggak kalah saing dari segi tech stack dan skillnya. Sekarang kita rollback ke belakang, kita bicara tentang background programmer di Indonesia ya. Programmer di Indonesia tuh seringnya tuh lulusan dari teknik informatika, sistem informasi, ataupun kuliah-kuliah IT lainnya kalau di Indonesia. Walaupun banyak juga yang nggak lulusan komputer dan belajar sendiri melalui bootcamp. Ironisnya di Indonesia ini banyak sekali lulusan computer science atau semacamnya yang nggak jadi programmer atau kerja di bidang IT. Dan sebelum booming startup dan lain sebagainya, programmer Indonesia ini sering dicampur adukan dengan IT support teman-teman. Jadi misalkan kita lagi coding di komputer, tiba-tiba ada teman kita, Mas David, tinta printernya habis, boleh digantiin nggak? Itu kan bukan job desk-nya programmer. Sebenarnya ini yang aku notice di Indonesia, kita itu harus menghargai programmer lebih dari itu. We are more than that. Itu juga yang ngebantu aku sampai bisa di posisi aku sekarang. Kalau aku tuh selalu berpikir kalau programmer tuh juga layak dapat hidup yang bagus. Programmer walaupun start dari nol, tetap bisa juga jadi CTO. Nggak harus kalian lulusan luar negeri, nggak harus orang yang bener-bener luar biasa, tapi orang biasa pun bisa jadi orang yang hebat kalau kalian berusaha sebaik mungkin teman-teman. Sekarang kita lihat peluang programmer secara global, terutama di Southeast Asia ya teman-teman. Kita lihat berdasarkan data dari McKinsey. Kalau kita lihat, gara-gara COVID ini, digitalisasi customer interaction itu loncat ya teman-teman, beberapa tahun. Kalau kita lihat di Asia, loncatnya 4 tahun. Jadi interaksi customer yang secara digital ini naik gila-gilaan dan loncat tuh 4 tahun. Misalkan sekarang tahun 2023. Jadi teknologi tahun 2027 atau interaksi orang tahun 2027 itu udah terjadi sekarang. Contohnya kita lihat TikTok live di mana-mana, kita lihat kita selalu bergantung pada e-commerce dan lain sebagainya. Itu kayak jadi hal yang nggak bisa lepas dari hidup kita sekarang. Lebih hebatnya lagi, produk atau service yang ditawarkan secara digital di Asia Pasifik itu naik banget dan berakselerasi 10 tahun. Sekarang tahun 2023 dan harusnya tuh produk atau service yang dinikmati secara digital itu harusnya tuh tahun 2023 tapi udah kita nikmati secara sekarang. Dan kita semua juga bergantung sama smartphone kita kan. Apa-apa service atau produk kita beli secara online sekarang. Digitalisasi ini yang buat siapa sih? Siapa lagi kalau bukan programmer? Jadi permintaan programmer itu naik gila-gilaan di mana-mana ya teman-teman. Uniknya lagi, pekerjaan remote dan kolaborasi secara online itu juga naik banget teman-teman. Aku bicara berdasarkan data ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi berjuang, teman-teman yang masih kuliah, jangan putus harapan. Permintaan akan programmer baik di Indonesia maupun di global itu banyak banget sebenarnya teman-teman. Dan itu nggak ada habis-habisnya. Sekarang gimana sih caranya kita bisa coding di luar negeri? Kita bisa diterima di perusahaan luar negeri. Kita bisa diundang interview bahkan di perusahaan luar negeri. Aku mau kasih tahu caranya. Cara yang pertama dan terutama adalah kalian nggak usah langsung apply apa-apa. Yang pertama, kalian harus punya pencapaian teman-teman. Itu hal yang sangat penting. Ketika aku diterima di perusahaan Amerika dulu, yang ditanyain adalah pencapaian aku apa. Berhubung dulu aku pernah bangun startup, jadi aku jelasin semua produkku dari A sampai Z dan lain-lain, dan mereka percaya dan mereka seneng akan hal itu. Jadinya aku keterima sebagai teknologi director di sana. Teknologi director loh di perusahaan US. Itu nggak main-main teman-teman. Selain punya pencapaian, selain punya skill yang bagus, ada satu lagi variabel yang kalian harus kuasai ya teman-teman. Programmer Indonesia tuh rata-rata secara skill bagus, tapi kurangnya satu, nggak bisa ngomong. Apalagi pakai bahasa Inggris. Ngomong pakai bahasa Indonesia aja gelagapan, apalagi pakai bahasa Inggris yang was. Gue juga nggak tahu ya apakah sistem pendidikan kita ataupun ada yang salah dengan pribadi-pribadi kita sehingga tuh membawa kita tuh kalau mau tanya, kalau mau apa tuh malu gitu loh. Jadi kita tuh nggak dibiasakan aktif, apalagi dalam bahasa Inggris, apalagi dalam komunikasi dalam bahasa asing.
Kita tanya aja seringnya malu. Kita nggak pernah dididik untuk aktif menjelaskan sesuatu yang sedang kita kerjakan. Nah, itu yang harus kalian latih dari sekarang. Perbedaan programmer Indonesia dan programmer di luar negeri, mereka itu bisa jelasin dengan baik, teman-teman. Apa yang mereka kerjakan, metode apa yang mereka kerjakan, bagaimana mereka mengerjakannya, sampai detail-detail yang mereka lakukan, mereka tuh bisa jelaskan dengan kata-kata yang baik. Itu perbedaannya. Bang, kalau masalah skillnya gimana? Sebenarnya skillnya nggak beda jauh, teman-teman. Cuman, mereka tuh sering baca dokumentasi. Jadi tuh mereka bisa menjelaskan apa itu. Kalau kita asal itu jalan, kita sebenarnya ngerti itu tuh apa, tapi kita nggak pernah baca dokumentasinya. Jadi kalau kita jelasin pun, kita nggak ngerti, teman-teman. Jadi, kita bisa sebut ini mungkin ya language barrier atau apa ya. Ini yang ngurangin market value kita di luar negeri. Jadi mereka tuh masih menganggap kita sebagai programmer yang hanya bisa eksekusi aja, tapi nggak bisa nge-lead atau nggak bisa di posisi atas. Karena kita kurang dalam communication skill ataupun bahasa Inggris yang kita kuasai. Jadi kalau kerja di sana pakai skill yang jago aja nggak cukup. Kita bakal jadi programmer aja, kita nggak bakal bisa tembus ke tech lead, teknologi director, VP ataupun CTO di sana. Pas gue kerja di US, gue juga notice rata-rata orang yang bisa tembus ke top level adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris ya, teman-teman. Dan mereka rata-rata memang sudah berkuliah di luar negeri dan punya privilege di sana. Tapi gue sendiri bisa membuktikan kalau gue lulusan UNS, lulusan daerah, bisa juga kerja di sana dan bisa jadi top level juga di sana. Bayangin lulusan Australia saingan sama lulusan Solo, tapi gue tetap bisa. Jadi, ayo teman-teman, break that wall. Gue yakin teman-teman di sini bisa bersaing, tapi harus disertai perubahan juga. Kita harus biasain kita nggak cuma ngobrol sama laptop kita, tapi kita harus biasain kita ngobrol sama orang-orang di sekitar kita juga. Yang gampang dulu deh sama rekan sekerja kita. Misalkan kita lagi daily stand up, kita harus bisa jelasin secara runtut, kemarin tuh ngapain dan hari ini mau ngerjain apa. Misalkan kita lagi review sprint atau retro, kita harus bisa komunikasi sama PM kita, sama teman kita. Kira-kira fitur ini bisa aku kerjain nggak ya? Kita kira-kira fitur ini berapa lama ya aku kerjain? Dan kita bisa jelasin solusinya secara runtut ya teman-teman. Pelan-pelan belajar dari situ deh, pasti ada perubahan. Sekarang kita ngomongin hal yang paling seru, yaitu gaji. Aku dulu kerja di Amerika, walaupun remote ya teman-teman, tapi mungkin kalau nggak COVID dan aku masih kerja di sana, pasti aku juga bolak-balik sih Amerika Indonesia, karena kadang ada project di sana yang mengharuskan misalkan aku harus stay di sana 3 bulan dan lain sebagainya. Kita bicara soal project. Jadi aku kerja di big agency di sana dan kita kerja sama ya nggak macam-macam, sama big tech company, sama orang-orang Silicon Valley yang ada di sana, dan mereka hire kita untuk nyelesain program-program mereka yang tim internal mereka memang udah penuh dan nggak bisa kerjain, jadi dilempar ke kita gitu ya. Ada yang logonya Croak, ada yang mesin pencari, ada yang diinstal di laptop kalian setiap hari. Pokoknya perusahaan-perusahaan besar itu aku pernah kerja bareng sama tim mereka. Keren kan? Dan yang menarik di sana, kita mendapatkan salary yang mungkin disesuaikan dengan kondisi kita sekarang. Contohnya aku tuh hybrid, jadi aku mendapatkan salary standar Indonesia tapi lebih tinggi sedikit gitu. Bang, tembus 3 digit nggak? Bisa tembus. Jadi kalau kita udah bisa jadi programmer yang jago, kita udah bisa jadi programmer yang punya pencapaian yang banyak, buat aplikasi banyak, punya website banyak, jago banget back-end, jago banget arsitektur, saatnya kita belajar ngomong. Nah, kalian bisa les bahasa Inggris lah, kalian bisa ngomong sama teman-teman kalian bisa latih setiap hari. Itu yang penting dan jadi modal kita teman-teman buat kerja di luar negeri. Yang bagus juga adalah culture di mereka ya teman-teman. Jadi kalau kerja di luar negeri, apalagi di Amerika, mereka tuh orangnya teoritis. Jadi harus ada landasan teori di setiap apa yang kita kerjakan. Misalkan kita mengerjakan password. Jadi password yang baik itu seperti apa? Harus ada literasinya nih, password yang baik kayak apa? Berdasarkan requirement, nanti ada link-linknya dia share. Jadi sampai level QA atau sistem analis, dia tuh kasih loh requirement yang jelas berdasarkan teori-teori apa yang dia percaya dan dia believe. Nah, terus kayak misalkan kita ngerjain aplikasi, device-nya tuh bener-bener di list device apa aja dan sebagainya. Mungkin terkesan lama ngerjainnya, mungkin nggak bisa cepet, tapi itu memang culture mereka dalam mengerjakan sesuatu. Jadi antara teori dan prakteknya harus berimbang teman-teman. Dan mereka selalu analisa masalah sampai mereka ketemu solusinya. Ya mungkin di Indonesia juga ada yang kayak gitu ya, dan Indonesia juga ada yang bagus, tapi aku bersyukur banget pernah kerja di sana dan dapat culture coding yang bagus dan aku terapin sekarang di perusahaan aku bisa ekspor. Oke, terima kasih teman-teman, semoga sharing dari aku ini bisa membantu kalian ya dalam meniti karir kalian sebagai programmer. Entah kalian masih kuliah, kalian baru lulus, kalian merintis karir sebagai programmer, atau kalian udah jadi orang-orang yang jago di bidang IT.
Dan kalau aku bilang, orang-orang yang kerja di luar negeri, orang-orang Indonesia yang coding di luar negeri itu, bahkan ada yang di umur muda. Jadi jangan khawatir kalau kalian masih baru mulai atau start. Yang penting yang pertama adalah pencapaian kalian apa? Yang kedua, kalian harus punya komunikasi yang bagus, terutama bahasa Inggrisnya. Sekian dulu teman-teman, nantikan lagi konten-konten dari aku. Aku akan bagi-bagi share coding, inspirasi karir aku, dan kisah-kisah programmer lain di channel David Tapa Sunarna. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Kalau kalian punya pertanyaan, bisa komen di bawah ya teman-teman. Thank you so much.